Oke, shalom. Halo. Ini edisi perdana dari kita belum tahu apa namanya nih ya. Jadi untuk sementara kita sebutnya ini kita punya podcast atau channel atau link atau apapun kita sebutnya ngotak. Ngotak ini usulan dari Kyong nih. Artinya apa kan? Ngobrolin apa? Tentang Alkitab. Tentang Alkitab. Mungkin kesannya tabu, mungkin kesannya kayak so suci, so baik. Sebetulnya tujuan ini dibentuk itu bukannya kita mau murni secara mau ngebahas tentang Alkitab sepenuhnya gitu, enggak. Tapi justru kita mau ngomongin atau bicarain tentang keresahan anak-anak muda, keresahan orang-orang sekarang yang pengen coba nanyain, cuma mau nanyain sama pendeta nih kayaknya nggak enak, kayaknya kaku gitu malu bener rasanya. Masa sih tiba-tiba ngetok rumah pendeta atau yang pendeta, pendeta kalau begini dosa nggak sih? Nah itu kan kayaknya nggak etis gitu. Makanya kita buka wadah ini supaya buat teman-teman yang bisa chatting juga atau ngirim pesan atau mau nitip pertanyaan boleh. Ya, jadi keresahan seputar tentang menjadi anak Tuhan dalam keadaan yang kebetulan juga nih dalam pandemi seperti ini kan banyak hal-hal baru yang harus kita jalanin. Makanya tema hari ini kita mau bicara tentang mengenai online. Kita setuju kita mau bahas dulu tentang online nih. Online di sini mungkin seperti banyak keresahan yang terjadi sekarang adalah ibadah online. Semuanya nih serba online, kayaknya nggak hanya ibadah nih, jualan juga kayaknya udah jualannya sekarang online ya. Sekalian boleh diiklanin. Boleh lah, dipesan di Gojek. Iya. Namanya apa? Sekedar cuan. Nasinya begini. Iya, mantap. Enak. Online. Untuk yang pertama, kita jangan langsung nanya sama hamba Tuhannya dulu. Kalau nanya sama hamba Tuhannya nanti jawabannya lempeng semua nih, nggak relevan. Di sini kita ada hamba Tuhan kita di sini, Bapak Pendeta Yeri Yeremia Chandra Saputra Halim Purnama. Jangan. Kalau disingkatnya EKE Bang Yeri. Di sini ada yang mewakili kita juga nih yang menemani sobat resah. Sobat galau. Ada Kyong Andrew. Saya sendiri Richard. Jadi kalau menurut Kyong sekarang ini semuanya serba online nih. Kalau sebagai anak muda online paling happy dong online. Nggak juga sih. Masa sih? Sebenarnya kalau kebanyakan ibadah online nanti jadi males. Masa? Kan kalau ibadah online kan kita bisa bukanya sesuka kita. Walaupun dibilang live tapi kan cuma streaming. Jadi mau dibuka pagi, siang, sore, malam sesuka kita. Kita nggak harus buka ya pagi ya. Nah, setuju. Dia orang juga nggak tahu kita ikut live ibadah atau enggak. Nah, setuju. Apalagi dia juga nggak tahu ya kalau kita begitu masih diranjang, melek, masuk Cuma- handphone taruh. Cuma tulis hadir, absen, tapi kita nggak ibadah. Semakin lagi kan nggak ketahuan. Nah, pertanyaan pertamanya nih, jangan terlalu jauh dulu ya. Kalau seandainya nih kayak Eri, kita ibadah nih, bangun nih Minggu, bangun melek karena udah kesiangan yang buka handphone, saya langsung taruh handphone, salah nggak? Salah. Ibadah gitu loh, tapi saya Salah. kalau ditanya berdoa, ayo kita berdoa, puji Tuhan, ya senang, happy gitu. Salah nggak? Salah lah. Kok salah sih? Salah lah. Salahnya? Ya salah. Kita kan firman Tuhan kan bilang bahwa kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan seluruh tubuhmu juga ya kan. Nah bagaimana bentuk kita bilang kita mencintai Tuhan dengan posisi kita seperti itu, ya kan? Kita itu bukan mengasihi Tuhan, itu malahan kalau saya bilang itu tidak menghargai, gitu. Itu satu sikap yang tidak hormat, tidak menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mencintai Tuhan, menghargai hadirat Tuhan, ibadah. Itu jauh sekali dari ekspektasi dari rasa ibadah kalau saya bilang fungsi ibadah gitu ya, eksistensi ibadah itu nggak ada sama sekali nilai-nilainya seperti itu. Tapi kalau ada yang bilang daripada nggak sama sekali,
daripada nggak sama sekali. Saya bilang itu bukan satu alasan. Sebenarnya setiap orang Kristen itu bukan satu alasan. Itu sebenarnya jawaban orang males. Jawaban orang males. Orang males nggak ada orang. Sekarang mau tanya, kalau seandainya nih kita berandai-andai ya, kita mau tanya aja gitu. Kalau seandainya nih tidak ada pandemik gitu, bisa gak mereka itu memang kalau ke gereja mereka bangun pagi mandi, bisa gak? Oh bisa. Bisa, Cuma kan kan? pasti kan ada Siap-siap, kesiapannya juga. Maksudnya supaya, aduh jangan sampai kau kelewat sekali. Kalau nggak gini deh, kita lebih permudah lagi kalau seandainya nih, saya bangun ibadah misalnya tank jam 9 nih online. Saya bangun jam 9 tank, saya setel begitu saya tapi sambil mandi, saya sambil siap-siap sambil segala. Itu kurang ajar namanya. Kan supaya nggak telat nih, tapi kan kuping ngedengerin. Nggak bisa lah. Itu makanya itulah menjadi satu apa ya? Kalau saya bilang kita langsung aja ke poinnya deh ya. Itulah salah satu kelemahan ibadah online atau streaming. Itu merupakan satu kelemahan. Dan ini survei ya, saya nggak bohong, ini survei. Saya memiliki rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan mereka, saya lihat gerejanya besar. Jemaatnya itu ada yang di atas 300, 500. Gede dong. Gede, besar sekali. Tetapi ketika mereka menyiarkan streaming online langsung, tahu, saya kaget melihat yang menonton hanya 10 orang termasuk saya. 10 orang. Mahal nih. Iya. Itu yang bilang tadi kan, walaupun dia streaming Kemana yang lainnya? tapi dia nggak live, orang bisa nontonnya jam berapa. Nah itu dia nanti setelah sekian lama seperti tadi ketika dicek sore baru agak ramai menontonnya. Karena Iya. ada online ini orang jadi Satu, gue mau ibadahnya jam segini aja lah. jadi lain kata apa? Kelemahannya itu. Yang pertama tidak menghormati, tidak menghargai lah. Maksudnya ya kita kan tahu gereja kan merupakan satu wadah ya, di mana tempat kita bertumbuh di situ. Tuhan juga kita percayalah bahwa melalui gembala, melalui gereja lokal, iman kita bertumbuh di situ. Di situ kita belajar untuk tunduk pada otoritas, ya kan? Kita belajar juga tunduk kepada peraturan, segala jadwal yang ada. Nah, di situ kalau seandainya kita tidak mengikuti berarti ya sama juga kita tidak taat gitu loh. Karena apa? Berarti orang itu tidak mau juga bertumbuh di gereja itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan yang kedua, kita akan melihat bahwa bukan hanya sikap tidak menghormati, tetapi juga tidak disiplin jadinya. Ya kan? Maunya gue kata tadi, kapan mau buka online gitu, ataupun juga sebentar masuk, sebentar keluar, termasuk terkeluar, ada kayak begitu, ya kan? Seandainya gini nih, sekarang pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan sih, kalau bukannya mau coba tawar-menawar, tapi ini kan mau ngejawab keresahan nih, pertanyaan penasaran ini kan nggak mungkin ditanyain kalau lagi ibadah kan? Kalau seandainya nih, ibadah jam 9 sampai jam 11 Ya. seperti yang tadi yang bilang nih, gue nyetelnya jam 12 aja deh, atau saya nyetelnya jam 1 aja, tapi saya sungguh-sungguh nyetel gitu. Saya katakan bahwa itu tetap tidak maksimal gitu. Karena firman Tuhan kan berkata bahwa memang Tuhan hadir di mana saja dan kapanpun, tetapi ketika di mana ada kesatuan di situ loh, ya saya percaya bahwa di situ pun juga Tuhan pun juga akan menyatakan kehadirannya. Dengan yang kata begini, ketika kita sama-sama beribadah gitu, mungkin kita bilang, saya jam 12 kan apa bedanya? Oh pasti beda lah gitu. Karena kita percaya bahwa Tuhan pun pasti akan menghargai orang-orang yang memegang komitmen. Itu pasti. Jadi lebih baik sama-sama Oh aja. iya dong, sama-sama. Dan yang kata sebuah keluarga, ya beda gak makan sama-sama makan sendiri? Oh iya. Itu. Di mana ketika kita makan sama-sama, di situ nilai ada kesatuan, di situ nilai kita kebersamaan dalam keluarga benar-benar pokoknya terasa banget dah gitu, dibandingkan kita makan sendiri-sendiri akan merasa cuek-cuekan gitu.
ya mungkin ada kekurangan dalam makan atau di dalam segala apapun, ya kan, kita di situlah satu meja kita makan sama-sama, di situ baru kita akan merasakan nikmatnya kerukunan, nikmatnya kebersamaan. Beda lah pasti. Memang nggak salah sih, nggak salah, tetapi saya katakan nggak pas gitu, kurang pas, klop aja lah. nggak maksimal gitu loh, nggak maksimal. Terus kalau satu lagi nih masalahnya, ini kayaknya bukan di semua orang, nggak hanya di saya deh, ini terutama saya lah. Misalnya kayak lagi dulu hanya ibadah online yang di rumah aja. Memang sekarang kita pun kembali ke ibadah online karena kita menjaga protokol kesehatan supaya mencegah jemaat di sini tertular dari COVID-19. Kita ikut berpartisipasi sama pemerintah kan. Ketika ibadah online di rumah, bukan saya doang lah, pasti sama lah kamu juga lah. Ketika ibadah nih, kayaknya tangan gatel nih, pengen buka HP nih, kan nggak ada yang mantau nih, kita doang nih. Nah ini yang susah nih, kayak nih, ada tipsnya nggak gitu? Jadi kayaknya, kuping mah nggak dengar, cuman kayaknya, gatel gitu. Ya gitu mau ngeliat buka yang lain ya. Gimana itu Ya, tipsnya? sebenarnya sih ini ya, saya kasih tahu tips ya. Sebenarnya nih ya, para apa namanya kita sebutnya nih? Ya belum tahu lah ya. Sobat ngotak. Sobat ngotak lah ya. Sobat ngotak ya. Pokoknya kita ngobrol sekitar kita. Katanya keles ya kan. Iya, Keles, ya. Obrolan seputar Alkitab keles ya. Nah, jadi saya senang gitu. Kita memang kan di podcast ini kita kan membahas hal-hal yang praktis ya dalam kehidupan keseharian. Jangan terlalu kaku lah. Kita nggak usah dalam-dalam dah seperti para youtuber yang kita bicara hal-hal yang praktis dalam keseharian kita, dalam kita mengikut Tuhan lah gitu. Nah, saya katakan sebenarnya untuk bagaimana sih seseorang untuk bisa mengontrol gitu ya agar tidak buka handphone selain Alkitab mungkin begitu. Benar. Nah, sebenarnya online nggak online itu sebenarnya hampir sama, kata orang bilang bodoh aja, sama aja. Karena apa? Jujur, coba kalau ditanya jujur sama orang-orang yang ibadah gitu, yang sebelum pandemik atau yang saat ini setelah pandemi ini online, tanya deh gitu, pernah nggak waktu ibadah masih normal tidak buka HP selain Alkitab, tidak buka sosial media ataupun chatting? Tanya. Saya rasa dari 100 jemaat 90 orang mengatakan semuanya pernah. Hanya 10 orang yang enggak, itu pun juga nenek-nenek. Berarti itu kan sama aja. Berarti itu kan sebetulnya sama aja. Hampir sama. Itu sebuah penyakit sebenarnya. Coba beda lah. Penyakit jari. Kalau di gereja kan kelihatan ada pendeta begitu, misalnya kayak Ray Khotbah tiba-tiba ngeliat kan kita kan kayak segen. Iya, mana tahu mana tahu pendeta di atas, jemaat di bawah mana tahu. Ya kan emang pendetanya matanya mata bionik gitu. Bisa kelihatan punya indera keenam, wah dia ya lagi buka itu. Ya kan enggak lah. Itu semuanya kembali kepada kita sebenarnya. Ya kembali kepada orang itu. Maksudnya begini, bagaimana orang itu punya komitmen. Yang pertama dia harus sadar bahwa sekalipun dia ibadah, mungkin orang lain tidak melihat dia dibuka apa, tetapi kita harus punya di dalam hati ini rasa hormat kepada Tuhan itu harus ada. Dan ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Lagu sekolah minggu, ya kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, jadi itu seharusnya yang timbul, yang harus kita yang harus kita sadarkan dalam diri kita, bahwa sebenarnya itu semuanya tergantung orang lah, ya. Tergantung. Berarti balik lagi sebetulnya kalau dibilang tipsnya tidak ada, karena semua itu dari diri sendiri. Betul. Untuk memulainya mau atau tidak. Mau atau tidak, punya komitmen apa enggak, ya kan? Cuman yang paling susah gini nih kayaknya. Saya di rumah kan pakai laptop nih kan, kalau ibadah nih kelihatan ini laptop di sini, saya duduk di sini dong nih sama-sama nih keluarga ibadah. Yang bikin penasaran ketika kolom komentarnya tuh naik-naik tuh. Ada komen nanti ini komennya apa nih? Ini tadinya nggak mau lihat, cuma kan jadi penasaran gitu, kok masih ada yang ngetik, masih rame gitu. Ya. Nah, ini nih. Itu dia. Sebenarnya saya pun juga
agak kurang setuju kalau seandainya lagi ibadah online gitu ya, lagi ibadah online itu banyak yang komen gitu, ada yang komen gitu. Seharusnya kalau komen pun itu pun ya seandainya komen, kalau seandainya komen gitu sebenarnya kalau kayak kita di tempat ini gitu kan, sebenarnya kalau komen pun sebenarnya satu kemungkinan besar nggak dilihat karena apa? Karena kita fokus ibadah kan lihat itu. Karena kalau lihat kamera pun, kalau kita lihat kamera lagi live itu pun sekali-sekali aja gitu. Oh. Ya kan nggak mungkin ya Pantau. begini. Atau matanya jering ya. Selesai ibadah mata itu sama itu ketemu. Enggak lah gitu. Kan karena kita fokus juga gitu. Iya. Dan seandainya pun, kalau seandainya orang yang komen itu, seharusnya kalau seandainya nih ada misalnya layarnya ada apa itu pun sebatas pemberitahuan aja gitu. Itu sebenarnya yang penting adalah kehadirannya gitu, nonton atau enggak. Jangan nonton ketika dicek kok nggak ada lagi. Ya ini dia. Itu kan yang jadi permasalahannya. Kyo, Itu. apalagi Kyo, mumpung nih keresahan-keresahan yang terjadi. Memang kendalanya salah satunya mungkin juga karena jaringan yang rada-rada nge-lag juga, itu juga pengaruh juga sih. Ya jadi sebenarnya kalau bicara ibadah online itu, kalau kita bicara soal tadi ya kekurangannya, keresahan lah sebagai gembala juga, sebagai hamba Tuhan. Ya satu itu tadi, karena ibadah pasti akan banyak tidak disiplinnya. Pasti tidak disiplin, banyak kekurangan. Karena apa tidak disiplin? Ya seperti tadi, rasa tidak menghormati Tuhan pasti ada. Mungkin dari 100 orang gitu. Kemungkinannya, mungkin yang serius itu hanya beberapa orang bisa gitu jadi. Yang selanjutnya itu nggak tahu entah berantah kemana gitu. Dan ini saya sudah survei loh ya, saya sudah survei dari mungkin saya survei dari lebih dari 20 lebih hamba Tuhan, bahwa ternyata mereka memiliki satu keresahan yang sama. Jadi saya bisa simpulkan semua keresahan hamba Tuhan itu hampir sama gitu. Maksudnya apa? Karena melihat jemaat dibandingkan ibadah biasa dengan ibadah online, ternyata di ibadah online ini itu banyak sekali kekurangannya. Ya, kekurangan dalam hal apa? Disiplin. Ya, gitu. Ketika lagi ibadah online streaming gitu, harapan kita sebagai gembala memang yang hadir itu banyak. Ternyata pada kenyataannya Sambil makan, sambil ngobrol. dan itu banyak dan itu salah satunya ya, dan salah satunya tidak hadir ya, bangun kesiangan, bangunnya semau-maunya dia. Karena seperti tadi kata Johnson tadi, kapan aja mau nonton bisa. Oh iya, tinggal di replay ulang. Nah sekarang kalau misalnya wadahnya, kenapa harus jadi wadah yang itu buat streaming ibadah? Kenapa nggak pakai Zoom? Satu ya. Ya, yang benar-benar real time. Kalau dari Facebook, YouTube semua kan, kalau udah selesai kan bisa dinonton ulang. Kalau cuma kayak video call lewat Zoom kan benar-benar real time. Mungkin kelemahannya mungkin salah satunya gini kali ya. Kalau Zoom nggak semua orang bisa Zoom, apalagi kendalanya kita nggak usah di tempat lain lah. Kalau di kita gitu, mungkin banyak orang tua yang nggak ngerti apa itu Zoom, apa itu Meet. Dan kedua, biasanya nih yang udah pernah kita coba nih, nggak usah di gereja dah, sekolah 30 anak atau 20 anak nih, begitu Zoom, chaos. Iya, sekolah kan pada pakai Zoom. Chaos semua. Wow, rame. Waduh. Kan bisa di-mute. Waduh. Saya nggak tahu dah, mungkin itu boleh jadi satu pertimbangan juga. Mungkin kita bisa punya account khusus buat tatap muka. Sebenarnya kalau bicara kenapa nggak di Zoom wadahnya itu, sebenarnya itu kembali kepada gereja masing-masing sih. Satu hal tadi, mungkin tidak semua orang punya atau pengen nggak usah jauh-jauh. Kamu download aplikasi Zoom. Banyak yang handphone saya nggak kuat, handphone saya gini, ya kan, makan kuota lagi mana. Mungkin kita nggak tahu ya alasan begitu. Atau hal yang lainnya lagi,
Kenapa tidak pakai Zoom? Ya mungkin ada kebijakan dari gereja setempat atau gimana. Daripada nggak ibadah sama sekali, daripada nggak ibadah sama seperti tadi, lebih baik terlambat daripada enggak. Walaupun ya kan, ya ibadah tadi nggak makan ngumpul bersama, nggak makan sendiri lah gitu. Tapi saya katakan kembali lagi bahwa pasti nilai ibadahnya itu, eksistensi ibadahnya itu pasti berkurang lah, pasti. Tidak sebagaimana rasa ketika yuk kita mari berdoa bersama-sama, ketemu langsung ya kan, enggak, mari kita berdoa sama-sama, tetapi setidaknya kita tahu pada saat itu online semuanya lagi doa sama-sama. Oh betul. Mungkin satu lagi yang bisa ditambahkan Kalau nggak lagi online lagi sendiri mungkin doa sama-sama, lah gue doa sendiri doa nih, udah lewat yang lainnya, ya kan, waktu udah lewat. Kalau misalnya replay nontonnya. Tapi ada beberapa gereja misalnya nih ibadahnya dari jam 7 pagi nih. Biasa di Senin paginya ibadah yang hari Minggunya udah nggak ada. Oh dihapus. Ya, Oh, Bisa begitu. supaya orang jadi kalau menghargai udah lewat udah. Itu makanya kembali kebijakan dari gereja masing-masing. Tapi mungkin kalau Zoom gini kali ya, kalau kita bikin pakai Zoom untuk ibadah online, rasanya itu nggak mungkin karena sebetulnya ibadah online itu seharusnya hanya satu arah. Kalau dibikin dua arah, ada aja kendalanya nanti Ya. kepencet mic-nya lah tiba-tiba jadi berisik, Bisa. kepencet atau apa jadi error. Memang lebih baik hanya satu arah sih, nggak dibikin dua arah karena akan jadi chaos nantinya. Begitu kepencet atau nggak sengaja kepencet, Benar. banyak kejadian yang aneh-aneh gitu pada saat Betul. kepencet lagi apalah tiba-tiba anaknya teriak Betul. apa, jadi mengganggu ibadah juga. Saya punya pertanyaan satu lagi nih kayak misalnya di tempat kita setiap minggu itu pasti ada kegiatan rutin untuk selain ibadah lah untuk anak-anak muda, untuk yang lain pun baik seperti doa, komsel dan lain-lain. Yang sebenarnya terjadi adalah sekarang gini. Mungkin kalau saya ngelihatnya ya sudut pandangnya adalah sekarang ini mereka sudah mulai banyak kegiatan positif yang hilang karena pandemi ini. Secara nggak langsung seperti misalnya komsel, ibadah yud pada hari Sabtu atau apapun gitu, semuanya ini kan jadi hilang dan ada berkurang. Secara tidak langsung semangat atau apinya nih hilang nih, mulai padam, mulai berkurang. Nah sebetulnya mau ngejaganya itu gimana sih kayak supaya bisa tetap dalam komunitas yang benar, karena kalau hanya sebatas grup enggak lah, itu kalau saya bilang itu sangat jauh sekali lah, karena tetap aja secara fisikly kita kehilangan gitu satu momen atau waktu yang benar-benar kumpulannya positif gitu, hilang gitu. Kayak misalnya kita komsel atau Sabtu hilang, jadi mau tidak mau saya akan nyari, atau bukan hanya saya, mungkin orang lain akan nyari sebuah kegiatan rutin lain sebagai pengganti ibadah ini gitu. Nah secara otomatis kan mau tidak mau semangatnya nih hilang gitu atau kendor gitu. Nah gimana sih caranya supaya bisa tetap ngejaga itu semua gitu? Satu, sebenarnya ini merupakan satu keresahan juga ya, maksud keresahan menjadi pergumulan oleh hamba-hamba Tuhan juga, gembala juga khususnya. Kenapa? Karena kalau bicara anak muda, Bang Haji bilang darah muda. Ya kan? Darah anak muda itu kalau apalagi kalau bicara zaman sekarang. Ini zaman dulu juga sama lah. Sama sebenarnya zaman sekarang sebenarnya itulah yang harus yang menjadi keresahan ya, kerisauan juga, bahwa ya tahu sendirilah kalau mereka lebih cenderung itu lebih suka itu seperti kayak lebih have fun gitu. Ya ngumpul-ngumpul, senang-senang, ngabisin duit, foya-foya, terus kadang-kadang hal-hal yang nggak jelas, bahkan tidak sedikit juga yang nyerempet-nyerempet ke dosa. Kayaknya lebih sedap dan lebih nikmat gitu. Jangan lihat yang Bener ya? Iya. Kesana aja. Kasih 7 kali 5 kamu buat Iya. Jebar nih. Ya, jadi itu memang sebenarnya kenyataannya. Tapi saya memberikan satu tips, ada beberapa aja, mungkin 2 atau 3. Satu tips ada Satu beberapa aja. aja gimana sih? 1, 2 ada ya. Iya, siap. Yang pertama, bagaimana supaya anak-anak muda ini yang kehilangan kegiatan ibadahnya, hal-hal yang positif itu karena pandemi ini, bagaimana agar bisa tetap menjangkau mereka setidaknya
mereka tetap dalam komunitas yang benar atau mereka tidak melakukan hal-hal yang terkait dosa lah gitu. Karena zaman sekarang jelas ya anak-anak muda sepertinya kayak hilang arah gitu. Iya. Nggak ada ibadah, bebas mau ngapain aja, nggak ada yang tahu, gembala nggak tahu, kakak pembina rohani nggak tahu, semuanya. Yang penting kan di WA, ya. saya jawabnya iya, oke Ya, sih. itu dia. Satu ya yang menjadi perenungan saya, bahwa ini tugas kita sebagai pemimpin-pemimpin ya, sebagai gembala, sebagai pembina rohani yang mendengarkan ini juga. Saya hanya men-sharekan, membagikan apa yang saya dapat begitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap menghubungi mereka gitu, memberikan perhatian. Sekalipun kita tidak bertemu langsung setiap hari, mungkin kalau dulu waktu masih normal kan kita sering ketemu mereka dalam seminggu bisa 3-4 kali ya kan, bahkan dalam ibadah pun suka datang ke gereja, suka ketemu apa gimana. Tapi karena pandemi begini kan kita kan jaga jarak dan sebagainya, terus bagaimana ya, satu kita komunikasi kembali, bina hubungan. Maksudnya apa? Kita punya handphone ya, handphone ini kan bisa juga kita gunakan untuk melayani Tuhan. Besuk-besuk bisa lewat handphone gitu. Telepon lah, Telepon, video call, chatting, minimal gitu. Itu bisa gitu, menanyakan mereka bagaimana, apa kabar, gimana kita bisa tanya kita bagaimana. Itu yang pertama, bisa kita menanyakan mereka. Setidaknya makanya kayak di gereja kita lah ya, bahwa setiap ketua-ketua komsel ya kan, pemimpin komsel ini kan punya grup ya kan masing-masing kan. Setidaknya ketua-ketua komsel itu memperhatikan anggota-anggotanya, anggota-anggota komselnya dengan cara seperti itu, menanyakan gimana kabarnya, kira-kira mau di-sharekan kah gimana, terus kasih motivasi, kasih semangat. Itu sebenarnya tugas seorang pemimpin, satu ya, kita hanya kasih dia dorongan iman sebenarnya gitu, kasih dia semangat. Itu sebenarnya itu cukup buat jemaat ya, buat yang lain. Nah setelah itu ya, langkah selanjutnya yang kedua, saya mau bilang juga selain itu bolehlah kita mengadakan pertemuan-pertemuan kecil gitu. Makanya kalau misalnya ibadah pemuda yang kalau kita adakan lebih dari 30 orang bagaimana rasanya, mungkin kalau kita bikin pertemuan, apalagi sekarang tambah parah ya kan keadaan Indonesia gitu. Jakarta Tangerang itu lagi benar-benar red zone asli gitu. Nah, bagaimana caranya kita bikin kelompok-kelompok kecil lagi gitulah. Bolehlah bertemu, yang dulu pernah usulkan juga begitu. Bolehlah bertemu gitu. Misalnya 4, 5, 6, 7 orang dalam apa, kita tetap jaga jarak, tetap physical distance ya kan, tetap pakai masker, jaga kebersihan semuanya. Saya rasa it's okay gitu. Entah kita jalan kemana atau gimana, kita ketemu kemana sambil kita ngobrol, sambil kita bercanda gitu, ataupun sambil kita makan. Cuman kadang ya saya mikirnya ya, saya sempat ngerasain dari dulu itu, maksudnya seperti saya dikejar-kejar sama kakak gereja, ayo dong, sama pendeta, ayo dong ibadah, ayo dong. Tapi makin kesini tuh makin sadar gitu, makin enggak, atau justru malah timbul pola baru, saya juga nggak tahu ya. Jadi saya pikirnya adalah apa masih zaman kita harus ngejar-ngejar, ayo dong gitu. Apa itu memang pola yang seharusnya? Apa itu memang pola yang benar? Ayo dong, ayo kamu tetap jalan dalam pola menjaga secara, maksudnya bukan secara ya. Tapi yang kita tahu bahwa adalah keselamatan itu sebetulnya adalah masing-masing gitu. Tugas kita adalah hanya membantu, hanya mau mencoba menyadarkan gitu. Cuman kalau sampai harus maksa-maksa, kok kayak kesannya kita yang ngemis-ngemis ya, ayo dong, tolong dong, ikut dong, gini dong. Bahkan nggak sedikit yang dapat respon negatif loh. Ketika kita WA-in, oh enggak deh gini, kayak seolah-olah kayak mau nawarin barang MLM, gue diusir, gue ditolaknya. Maaf bang, lain kali, begitu kali kalau secara nggak langsung. Padahal niat kita tuh udah baik gitu. Saya nggak ngerti gitu polanya kenapa bisa tetap sama dari dulu sampai sekarang. Apa memang begitu seharusnya gitu? Dan sebetulnya kalau buat anak mudanya, bukan anak muda ya, bukan sebagai dilihat dari sisi jemaatnya, kadang ada yang mungkin ngerasa kayak malahan diteror gitu.
Itu gimana itu? Iya. Jadi kembali lagi ya, kerohanian jemaat itu kan beda-beda. Ya. Ya, jadi kalau bicara presentase gitu, ada orang yang memang udah top gitu, ada yang mid, ada yang low. Bahasa tinggi ya. Iya. Ngerti gak dia? Yang lain ya. Top besok bayar ya top. Maksudnya ya kalau misalnya presentase ada yang baik, ada yang bagus, ada yang ya menengah, ada yang di bawah lah. Ya. Bicara soal keimanan seseorang. Nah, jadi kadangkala ini pun menjadi satu polemik juga sebagai seorang pemimpin. Saya pun mengalami sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, ada kalanya di mana ada jemaat yang memberikan respon baik. Gitu. Benar. Ada, nggak semua, Iya, nggak semua. Happy dah tuh ya. Ya, Iya. nggak semua. Ya dari 100 orang ya mungkin 20-30 orang. Mungkin begitu ya, mungkin gitu. Tapi setidaknya ada lah ya, nggak semuanya gitu kan. Kalau semuanya begitu, waduh ya botak juga ya, Betul, banyak setuju. juga. Nah yang pengikut Tuhan Yesus kan nggak semuanya pengkhianat ya. Ya. Ada yang mengkhianat, ada juga yang setia, tetap ada juga yang jatuh bangun, ada yang gimana. Ikut Tuhan tuh banyak macam ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa disinilah kita harus bisa belajar boleh menyelami maksudnya kadar iman jemaat masing-masing, maksudnya perorangan gitu. Kadang-kadang kita melihat ketika kita baru hubungin dia kasih respon baik, ayo kapan gitu, ayo ibadah mau gimana, ada yang begitu. Iya. Itu sih memang itu paling gampang, tinggal kita tetap terus pupuk bina gitu. Tetapi ada yang tipe kedua tadi. Iya. Tipe kedua adalah seperti tadi kita seperti debt collector. Ngajak ke gereja kayak mau minjem duit. Iya, ada. Kenapa? Satu, saya mempelajari bahwa pandangan mereka itu masih kadang-kala itulah ya. Kadang-kala memang itu PR buat kita. Karena tipe orang yang kedua ini itu kalau bicara soal ibadah dibandingkan sama happy-happy, dia akan lebih happy-happy. Iya, lebih enak. Betul. Karena bagi mereka itu masih ibaratnya kalau bicara soal kerohanian tadi, keimanan itu dia masih di bawah banget. Masih di bawah. Kalau masih yang sudah di atas tadi masih enak. Kalau yang sedang-sedang itu ibaratnya seperti yang di menengah gitu ya. Ada tak hilang, ada tak Iya, hilang. kan ada ntar hilang gitu. Kadang-kadang perlu diingatkan tetapi kasih respon baik gitu. Ya. Itu yang menengah itu masih mending ya. Nah kadang-kadang yang di bawah itu, kalau di atas mah enak, kalau usah dihubungin kadang dia merespon aja. Yang di bawah sih yang susahnya kayak. Iya. dan itu apa? Karena satu, karena saya juga pengen kasih tahu bahwa ini merupakan jadi pemasukan juga sebagai kita sebagai orang pemimpin juga. Yang pertama, satu yang menjadi permasalahan buat mereka nih orang-orang yang tipe yang paling bawah nih adalah karena mereka beranggapan bahwa ibadah bosan, ibadah itu pikiran mereka pasti banyak gitu. Nah makanya perlu juga seorang pemimpin ini, pemimpin rohani juga menciptakan satu ya kayak tadi lah inovasi atau kreativitas gitu. Untuk zaman sekarang ya kalau orang bilang bukan full entertain gitu ya, tapi maksudnya di situ juga kita bisa membuat satu suasana baru lah gitu. Jadi mungkin mungkin nggak jenuh, bisa jadi seperti itu. Karena kecenderungan anak muda kan banyak kan happy senang atau suka cita atau gimana. Yang bikin malas apa sih sebetulnya? Ya mungkin mau nonton gitu. Mantap. Gaya gravitasitas itu lebih tinggi. Ya, kalau misalnya semua orang pasti pernah lah dalam posisi udahlah gua malas ke gereja. Salah satunya gitu yang pernah lu alamin itu apa, Kim? Salah satunya aja yang pernah lu alamin. Penyebabnya kenapa sih? Kita pasti sama-sama pernah di posisi yang sangat antusias, pernah juga di posisi yang sangat-sangat gitulah. Pagi. Susah bangun gitu. Ya satu juga. Kedua, kalau selanjutnya kalau saya mau tambahkan juga, saya juga pernah sebagai anak muda bukan langsung jembrong roda jadi pendeta aja ya. Tapi pernah dalam posisi seperti itu. Satu, orang beranggapan ke gereja itu membosankan, nggak ada menguntungkan apa-apa. Ya kan, sedangkan kalau kita keluar bisa happy sama teman, bisa makan, bisa
ya happy happy aja tuh foya-foya itu kebanyakan begitu. Gereja ngapain gitu. Nah itu yang banyak sekali ya anak muda itu pikirannya itu. Oh, ditambah lagi sekarang ini online lagi ya. Iya, online. Berarti intinya kalau misalnya saya pergi kemana-mana, cuma saya nggak dengerin ibadah gitu, saya pakai headset di jam ibadah. Ya seperti yang tadi Kerry bilang, itu tidak menghargai hadirat Tuhan. Berarti kalau Iya. dengan cara seperti itu, dan itu Betul. tidak benar. Tapi kecuali kalau dengan dalam keadaan tertentu lah, mungkin ya lagi sakit atau Ya, ada itu keperluan lain cerita. apapun ya. Lain cerita. Beda loh dengan kita misalnya. Berarti apakah nggak boleh dengerin apa-apa sambil itu? Oh boleh, lihat situasi kondisi. Saya juga sering dengerin khotbah Ya. orang lain atau teman saya ada bilang, tapi pada saat itu saya lagi nyetir mobil, itu beda kondisi ya. Itu kan apalagi karena itu mungkin karena dia sudah perhubungan biasa di Facebook atau di YouTube kita lihat ya, kita tinggal itu namanya kan karena kita partisipan begitu ya. Maksudnya gitu kita pengen hanya sekedar mengenal, mengerti, mau tahu atau kita mau mendengar khotbahnya dia. Mungkin itu, tapi ya sejauh kita akan mengerti, oh firman Tuhan ini kita terima begini-gini. Tetapi ya maksudnya kembali lagi itu kurang maksimal lah dibandingkan dengan kita ibadah secara bersama-sama walaupun itu online. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah mungkin ya, berbicara tentang ibadah online itu juga berbicara tentang, mungkin ya kalau yang saya lihat di masa pandemi ini adalah berbicara tentang Tuhan mau melihat seberapa sih kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Benar. Dalam segi waktu, kesiapan kita secara fisik, Iya. menghargai di saat bukan di gereja atau tanpa ada pantauan dari pendeta dan lain-lain ya. Bukan secara hadir, berarti bukan bicara tentang ke gereja itu hadir secara fisik dan untuk melihat gitu. Berarti semuanya itu intinya sama aja. Kalau dengan hadir hatinya pun nggak ada, itu juga tidak baik kan. Benar. Berarti kalau dengan ibadah online ini lebih dituntut adalah untuk kesiapan hati, kesiapan iman, dan kesiapan diri kita sendiri untuk mau menghargai hadirat Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam segalanya ya, Betul. tidak hanya waktunya. Benar lah. Oke, satu lagi minta pesan dan kesan, bukan pesan dan kesannya, pesannya aja deh untuk sobat ngotak kita nih. Kan kita nggak tahu nih seberapa panjang kita akan online dan seberapa panjang kita akan pandemi ini akan, kita berharap sih ini akan segera berlalu. Cuman online ini kita nggak tahu seberapa panjang sih. Minta pesannya aja deh Gary untuk sobat ngotak kita yang akan online ke depannya, harus apa yang dipersiapkan dan harus bagaimana nih. Jadi sahabat ngotak ya perhatikan apa yang saya mau curhatkan gitu, saya mau kasih tips lah atau Ya gimana tips lah. betul. Ya. Dari tadi kayaknya udah Tips. kepikiran tapi nggak Ya. keluar gitu. Oke, tips betul. Satu, kita memang nggak tahu kapan pandemi ini berlalu, Ya. tapi kita berdoa bersama supaya cepat berlalu lah Amin. ya. Nah, satu tips saya supaya dalam ibadah online ini, pesan saya kepada semua anak-anak Tuhan yang dimanapun ya, harus begini loh, cobalah beribadah itu dengan sungguh-sungguh gitu, yang berdasarkan kata firman Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jadi kalau kita beribadah, mari kita harus mempersiapkan dulu, kita benar-benar mempersiapkan mental, mempersiapkan diri apa semuanya dengan segala pola kehidupan kita. Jadi kita mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya. Kenapa? Ingat, ibadah di rumah itu bukan juga merupakan satu keresahan sebagai gembala, tetapi bukan banyak juga kekurangan, tetapi juga ada keuntungannya. Ketika kita ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, sekalipun di rumah gitu, kita percaya bahwa Tuhan hadir di situ. Ya, intinya maukah kita bayar harga? Itu kan jadi pertanyaannya. Kadang-kala kan karena ibadah online, tidurnya semaunya, sebebas-bebasnya, Subuh. ya, udah tahu ibadahnya pagi. Karena mentang-mentang online, mereka pikir kapan aja bisa dibuka, kapan aja bisa di replay, ya kan, kapan aja bisa lihat sambil tiduran, sambil makan, sambil mandi, sambil gosok gigi, ya kan tadi, wah banyak segala macam. Jadi tidurnya nggak teratur, segala macamnya, ya hidupnya seenak-enaknya, bangunnya seenak-enaknya, seenak jidat dia, ya kan, kapan mau bangun aja. Jam 9, nah 9:05 baru melek, gosok gigi, pakaiannya juga pakaian tidur, iler di mana-mana,
ya kan masih bojigong, ibadah online. Ya, Tuhan juga tutup hidung, aduh bau, ya kan gitu. Ya, jadi saya mau hanya kasih tahu bahwa timbulkanlah rasa kesadaran dalam diri itu loh. Ya benar-benar bahwa benar-benar persiapan diri, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yaitu kembali lagi pada dasar diri kita. Percayalah ada plusnya kok kalau kita benar-benar ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadir di rumah kita, rumah tangga atau keluarga kita juga diberkati Tuhan karena Tuhan hadir di situ. Ya, yang cilakanya kan udah ibadah online, ibadahnya males-malesan, bagaimana Tuhan mau hadir? Ya, lebih parah lagi. Malahan seharusnya yang kedua, kita harus punya kesadaran gini bahwa di pandemi inilah kita harus semakin dekat sama Tuhan. Itu harus timbul. Kenapa? Maaf ya, bukan nyumpahin. Kalau seandainya satu saat mungkin ada yang kena corona misalnya begitu, amit-amit nih dijauhkan Tuhan. Tapi seandainya begitu, bener gak? Tiba-tiba dia lagi malas-malasan, lagi jauh dari Tuhan. Hah? Tujuannya kemana nih orang? Bener gak? Lagi berbuat dosa, lagi apa-apa, lagi mana? Tiba-tiba metong. Nah makanya saya katakan, ya saya ngomong ini belak-belakan aja. Sebenarnya inti saya dulu ngomong jemaat begitu. Situasi seperti inilah kita semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita nggak tahu. Ini virus bro, ya Bray, sisus, ya apapun itu. Ya ini virus katanya kita dengar lagi, wah ada dia menjadi apa mutasi 10 kali lipat lagi lebih ganas ya katanya gitu ya. Katanya begitu, kita nggak tahu apapun itulah. Karena memang di Alkitab pun juga dalam kitab Wahyu itu banyak lagi penyakit-penyakit yang aneh pun juga banyak yang orang nggak tahu. Tetapi kembali lagi, sudahkah kita mempersiapkan diri? Seharusnya itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu tips saya 2 aja deh, mau saya banyak. Kita harus semakin dekat sama Tuhan dengan situasi seperti ini. Jangan semakin jauh, jangan semakin menghindar, jangan mengurangi porsi imanmu, doamu jangan dikurangi, puasamu jangan dikurangi, renungan firman Tuhanmu, kau baca firman Tuhan jangan dikurangi, doa pagimu saat teduhmu jangan dikurangi. Ya, tetaplah sebagaimana yang ada, bahkan kalau bisa tingkatkan lagi. Amin. Oke, mungkin untuk episode ini saya akan tutup. Penasaran kan? Masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Kalau dibilang ini pertanyaan kulit yang akan kita tanya lagi di episode-episode berikutnya. Yes. Oke, sobat ngotak, sekali lagi kita bukan orang yang paling benar dan kita bukan orang yang nggak punya salah. Tapi di sini kita mau coba cari gimana supaya bisa benar dan mengurangi apa yang sudah salah, kesalahan yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali sobat ngotak. Tuhan berkati. Tuhan berkati.